Banyak orang berpikir bahwa keindahan ada di dalam sangkar, padahal ternyata mereka cuma burung dalam sangkar. Padahal keindahan sejati ada di mana? Keindahan sejati itu ada di luar sangkar. Nah, menariknya, ternyata sangkarnya mereka bikin sendiri. Saya ulangin ya. Jadi ini ada sangkar, di dalamnya ada orang hidup. Dipikirnya hidup dalam sangkar ini sudah nikmat luar biasa. Padahal kejadiannya, hidup yang indah itu sebetulnya ada di luar sangkar. Lah lucunya, sangkarnya yang bikin mereka sendiri. Jadi mereka yang membangun sangkar itu sendiri dan beranggapan bahwa hidup di dalam sudah jauh lebih enak daripada hidup di luar. Contoh kejadiannya kayak apa? Saya nemu komik lucu di internet. Nah, ini saya sampaikan saja karena menarik, ada hikmahnya. Suatu ketika ada seorang biksu, dia diwawancari oleh seorang wartawan. Kata wartawan begini, "Your Holiness, yang mulia," katanya, "what surprises you most about humanity?" Apa yang paling bikin kamu heran sama manusia? Terus si biksunya bilang, "Man," laki-laki. Kenapa? Karena because he sacrifices his health in order to make money. Karena dia itu habiskan semua tenaga dan waktu dia untuk cari uang, sampai kemudian sakit-sakitan, dan endingnya akhirnya dia harus habiskan semua uang yang dia cari hanya untuk mengembalikan kesehatan dia. Nah, kira-kira ada nggak kejadian begitu? Oh, ada atau banyak? Oh, banyak. And then he is so anxious about the future. Dia sangat khawatirkan masa depan gitu. Dia sampai berpikir, ini anak saya yang masih kecil ini, yang masih TK ini, gimana nanti masa depannya dan seterusnya. Tapi he doesn't enjoy the present. Dia sama sekali tidak menikmati hari ini. Anaknya kepengen diajak ngapain? Main basket. Tapi bapaknya bilang, nggak bisa nak, kalau kamu bapak temenin terus main basket, nanti bapak nggak bisa cari uang. Kalau bapak nggak bisa cari uang, kamu nanti nggak bisa bahagia, kamu nggak bisa capai cita-citamu. Hasilnya, the result being that he doesn't live in the present or the future. Dia itu kayak orang yang nggak hidup di sekarang dan nggak hidup di masa yang akan datang. Ini cerita flashback nih. He live as if he is never going to die. Dia itu kayak orang hidup nggak bakal pernah mati dan nanti kelak, and then he dies having never really lived. Akhirnya dia itu mati seperti orang yang nggak pernah hidup. Apakah ada kejadian seperti ini? Jawabannya banyak. Kita itu tertipu dengan dunia. Bahkan dari kecil kita sudah di frame untuk mencari dunia. Dulu sekolah nyari apa? Ilmu atau nyari nilai? Jujur, ilmu atau nilai? Lebih stres mana? Rapot hilang atau ilmu hilang? Rapot hilang. Kalau ilmu hilang nggak ada masalah, nggak stres sama sekali. Mau bukti? Coba saya tanyain. Masih ingat kosinus 45? Oh, lupa. Apa hikmah dibalik perjanjian Linggarjati? Contoh binatang avertebrata? Oh ya, lupa semua ya. Semua biologi lupa kecuali bab reproduksi ya. Itu aja yang kita ingat. Makanya teman-teman, hari ini kita mau coba clearkan dulu tentang apa itu rezeki. Nah, saya pengen tanya, tolong teman-teman jawab yang keras sama yang cepat. Siap? Nah, itu nggak keras, nggak cepat sama sekali. Ya, saya minta yang cepat dan keras. Siap? Oke. Jawab yang keras dan cepat. Siap? Oke, pertanyaannya, apakah rezeki sudah dijamin? Siapa yang jamin? Allah mungkin bohong? Berarti pasti dikasih. Sudah tenang? Loh, jawab yang keras dan yang cepat. Kita tuh kadang punya konsep tapi tidak terjadi dalam kehidupan kita. Mikirnya sih iya, rezeki itu minallah mas gitu ya, tapi giliran awal bulan atau akhir bulan deg-degan gitu ya. Deadline tagihan atau deadline bayar sesuatu datang, kemudian sudah cenat-cenut gitu kan ya. Dan itu kebiasaan kita. Kalau misalkan harus bayar sesuatu tanggal 20, tanggal 10 masih tenang, tanggal 5 masih tenang. Nah, tanggal 10 udah tahajud nih. Jadi bayar tanggal 15 udah mikir buat ngutang gitu kan yang terjadi kan ya. Nah, ini yang kemudian harus kita clearkan. Apakah rezeki sudah dijamin? Itu yang akan jadi permasalahan kita hari ini. Jawabannya sudah atau belum? Jawabannya sudah. Dan sudah ini benar-benar harus diyakini benar-benar sudah. Tidak kemudian ngomongnya sudah tapi hatinya berkata lain. Nah, kebanyakan dari kita begitu tuh, mensana en corpore sano, tau? Mikirnya ke sana tapi jalaninya ke sono. Itu yang sering terjadi. Padahal kalau orang yakin dengan sepenuhnya, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ini hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dari Ibnu Umar. Beliau SAW bersabda, seandainya saja engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti, kata Allah, pasti Allah akan memberimu rizki seperti burung diberi rizki. Tuh gimana tuh? Apakah habis ini kita makan biji-bijian? Bukan. Maksudnya burung diberi rizki, maksudnya adalah ketenangannya akan seperti burung.
Burung itu kita lihat nggak pernah nabung. Pernah ngelihat burung nimbun? Nimbun benih? Nggak ada. Kalau semut nimbun. Semut itu nimbun, beruang aja nimbun gitu. Burung nggak nimbun. Sekalipun dia pulang bawa cacing, cacingnya dibuat makan siapa? Nah, dipakai makan anaknya. Burung itu nggak nimbun, jadi dia pergi perutnya lapar, dia kembali pulang perutnya kenyang. Nggak pernah nabung. Kenapa? Kata burung, besok jatahnya ada lagi. Jadi pahami, itu maksud dari hadis ini. Jadi ada ketenangan yang muncul, ada was-was dan gelisah yang hilang. Itu kalau memang betul kita tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal. Apa janji Allah? Nah, ini muncul surat Ad-Dariyat. Surat Ad-Dariyat ayat 23 sampai ayat 22 sampai 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan di langit terdapat sebab atas rezekimu, dan terdapat apa yang dijanjikan kepadamu." Jadi rizki itu sudah dijanjikan kepada kita. Nah, ini menarik nih kalimatnya. Maka demi Tuhan langit dan bumi. Saya mau tanya, Al-Quran itu kalimat siapa? Kalimat Allah. Tetapi di sini Allah mengatakan dan demi Tuhan langit dan bumi. Seakan-akan ada zat lain yang sedang disebutkan, padahal yang ngomong adalah zat itu sendiri, alias Allah Subhanahu wa taala. Ini persis kayak orang tua udah ngomong sama anaknya begini. Nak, ini udah bapak yang ngomong ya. Ngerti nggak maksud saya? Nah, itu kira-kira kalau bapak sudah ngomong begitu, itu kira-kira penegasan atau bukan? Oh, penegasan yang luar biasa. Dan di sini Allah sangat tegaskan. Sudahlah Allah yang ngomong, tapi Allah bilang, maka demi Tuhan langit dan bumi. Ya sebetulnya demi aku. Bahwa rezeki itu tenanglah, itu pasti aku akan kasih. Pasti cair gitu. Istilahnya kalau zaman sekarang. Pasti turun. Gak mungkin rezeki itu aku tahan sementara aku sudah takdirkan. Gak mungkin. Kenapa Allah sebegitunya menegaskan kalimat ini? Karena memang Allah sudah sedari dulu tahu bahwa akan banyak manusia yang sadar bahwa rezeki dari Allah tapi gak yakin. Gak yakin, maka ditegaskan sebegitu rupa. Nah, jadi kalimat rezeki sudah dijamin, jawabannya betul. Iya, sudah. Bahkan sampai Allah mengatakan wa annahu huwa aghna wa aqna. Dalam surat An-Najm Allah menyandingkan tertawa dengan menangis, laki-laki dengan perempuan, mati dengan hidup. Tapi giliran kaya dengan bukan miskin. Wa annahu huwa aghna. Dan Allah lah yang memberikan kekayaan, wa aghna, dan kecukupan. Jadi teman-teman sekalian, gak ada cerita Allah menjadikan kita miskin. Kalau ada orang yang kemudian merasa dirinya miskin, siapa yang menyebabkan itu terjadi? Dia sendiri. Cukup, Allah kasih semuanya cukup. Coba teman-teman pikirkan baik-baik. Kita ini manusia, diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling baik, paling sempurna. Tapi banyak manusia yang kemudian stres perkara rezeki, sementara kita ngelihat semua binatang yang tidak berakal, gak ada yang stres. Binatang yang tidak berakal gak ada yang stres. Jangankan binatang, orang kalau gila itu malah gak stres. Ini menarik ya, manusia itu kalau sehat nih ya, suka stres, giliran gila malah ketawa-ketawa terus. Dan cukup. Saya pernah ngelihat orang gila, mohon maaf gak pakai baju, tapi bawa kantong kresek, isinya gorengan. Keren kan? Ngerti gak maksud saya? Jadi bahkan orang gila saja disampaikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang coba, ada banyak binatang yang ajaib, dalam arti kayaknya hidupnya bakal susah banget. Contohnya cicak. Coba deh bayangin jadi cicak, nempel di dinding, makanannya terbang. Bisa kebayang? Itu tumbler terbang, bisa kebayang? Risoles, combro gitu terbang gitu ya. Bisa kebayang rasanya susahnya kayak apa tahu? Tapi hidup nggak? Siapa di rumahnya yang nggak ada cicaknya, angkat tangan? Oh, berarti cicaknya beranak pinak kan ya? Berarti hidup dong. Berarti dikasih makan. Cicak saja bisa makan. Dan nggak pernah kita ngelihat cicak stres kan ya? Dia uring-uringan di bawah guling-guling gitu, nggak ada. Santai gitu. Kecoa, pernah lihat kecoa? Kecoa makan pernah lihat? Saya belum pernah lihat kecoa makan. Antum pernah lihat kecoa makan? Bagi saya kecoa itu binatang yang paling kasihan. Tahu di mana kasihannya? Satu, dia itu tempat tinggalnya joroknya minta ampun. Iya kan? Kecoa. Yang kedua, berarti makanannya kayak apa dong? Tempatnya aja tinggalnya kayak gitu. Yang ketiga, gak ada yang sayang sama kecoa. Iya kan? Gak ada yang mau pelihara kecoa. Sekalinya dibeli cuma buat makan arwana gitu kan ya. Ada antum ambil kecoa terus ya Allah imut banget, nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Dan yang lebih parah daripada itu adalah kecoa itu buta.
Kecoa itu nggak bisa ngelihat. Pernah lihat kecoa terbang? Pernah? Pasti random kan? Sudahlah random, landingnya pasti nabrak. Coba perhatiin. Iya nggak? Coba ngeliat kecoa terbang, itu landingnya pasti nabrak. Beda sama burung kan? Kalau burung kalau udah ngelihat ada tangkai, tangannya turun dulu kayak pesawat mau landing. Kalau kecoa tuh pasti jeder gitu, kan gitu kan? Dia nabrak dulu, dia baru sadar, oh ya tembok gitu kan? Karena dia buta. Dia cuma bisa mengindra panas dari apa tuh? Dari antena. Pernah ngelihat kita masuk kamar mandi terus ada kecoa tiba-tiba deketin kita? Tahu kenapa? Kesepian. Oh bukan ya? Dia ngerasa ada panas datang. Hawa panas di badan kita menyebabkan dia datengin kita. Sudahlah kemudian didatengin, dipikirnya makanan, diinjak meninggal. Kasihan banget lah pokoknya. Pokoknya intinya ini binatang yang paling kasihan. Tapi siapa rumahnya yang gak ada kecoa? Ada semua. Berarti hidup. Kecoa dikasih rezeki dan dia tidak stres. Lah kenapa kita yang kemudian sudah juga Allah kasih rezeki masih stres? Oke, maka pemahaman bulat bahwa rezeki itu sudah dijamin itu harus utuh dijalankan dalam kehidupan, tidak cuma jadi slogan. Kalau cuma jadi slogan tidak akan menghilangkan keresahan. Nah, perkaranya adalah kesalahpahaman atas persepsi ini itu memunculkan kalimat tanya kedua yang berbahaya kalau salah persepsi. Ada yang bilang begini, oh berarti rezeki sudah dijamin mas ya. Oke sip, kalau begitu gak usah aja kerja. Iya kan? Ngapain coba harus ikhtiar kalau rezeki sudah dijamin? Ngapain harus ikhtiar? Ngapain harus kerja? Udah di rumah aja, nanti juga rezeki datang sendiri. Bener atau salah? Berarti kalau salah gak dijamin dong. Apakah rezeki yang dijamin baru turun kalau kita kerja? Namanya gak dijamin. Karena ada syarat yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan rezeki itu. Dan pertanyaannya adalah, pernahkah antum gak kerja tapi dapat rezeki? Siapa yang pernah nganggur, nganggur, jobless? Oh pernah? Antum pernah ya? Ini yang depan aja nih, gampang nih. Mas, mau tanya saya, antum sekarang nganggur atau... Oh sekarang nganggur nih ya? Udah berapa lama nganggur? Udah 2 bulan. Yakin cuma 2 bulan aja? Masa? Oh baru ini nganggur, sebelumnya ada kerja? Oh, abis lulus sekolah gitu, kuliah atau sekolah gitu, nggak pernah nganggur? Oh sebentar, sebulan. Berarti total sama yang sekarang udah nganggur 3 bulan dong. Udah itu total sudah itu, nggak ada lagi, nggak lebih dari 3 bulan. Nggak lebih ya? Salah, coba dipikir lagi. Salah. Mas orang hidup saya kok ya mas yang ngatur gitu. Iya tapi saya tahu antum nganggur lebih lama dari 3 bulan. Coba ingat-ingat lagi. Ada masnya mau sebelah mau bantuin nggak? Mas lebih lama nganggurnya, coba diinget-inget. Waktu kuliah nyambi kerja nggak? Oh nyambi kerja. Waktu SMA nyambi kerja juga? Oh enggak, itu namanya nganggur belum? Nganggur ya? Nganggur kan? Iya, kenapa nggak dihitung dari kecil sampai lulus SMA itu kan nganggur kan berarti ya? Iya, berarti nganggurnya mas ini berapa lama? Dari kecil sampai lulus SMA plus 3 bulan gitu kalau mau dihitung. Bisa difahami ya? Kadang biasanya kalau ada orang ditanya sudah berapa lama nganggur, jawabannya habis kuliahnya yang dihitung. Lah itu sebelum kuliah kan namanya nganggur. Iya kan? Antum apa SD kerja? Antum cari uang, antum stres gitu di pojokan, kamu kenapa nak? Ini loh ya inflasi nih, Masya Allah. Kok bisa ya rupiah tembus 14.000 nih, gimana cara solusinya? Kan nggak ada. Anak SMP juga nggak stres, anak SMA nggak stres. Giliran kuliah katanya orang kita pinter, lulus dari ruang wisuda, keluar tuh toganya dipindah dari kanan ke kiri, keluar dari ruang wisuda, kita bilang apa? Nih kalau gua nggak kerja mati nih gua. Coba pikir baik-baik. Naudzubillah min dzalik, coba dipikirkan baik-baik. Betapa penyakitkannya sebetulnya prinsip itu di hadapan Allah yang sudah dari bayi kita dikasih semua tanpa minta bahkan. Antum bayi kan nggak pernah minta apa-apa, semua ada. Iya kan? Bahkan dulu waktu antum lahir, antum cuma punya 1 rezeki. Namanya apa? Namanya ari-ari. Dulu waktu antum
bayi itu rezeki itu masuknya cuma lewat satu tempat yang lari ke pusar tuh namanya ari-ari. Itu sama dokter dipotong, antum stres nggak? Enggak kan? Enggak terus tarik-tarikan, saya enak aja loh, gitu kan? Tarik-tarikan, ntar gue makan dari mana? Nggak ada bayi begitu. Coba bayangin kalau zaman sekarang kita cuma punya satu saja rekening bank atau satu saja akun tabungan, tiba-tiba keblokir, uangnya hilang. Bayi enggak, dia tawakal sama Allah. Dipotong, giliran dipotong ternyata satu rezeki hilang, muncul dua rezeki, kan namanya air susu ibu. Minum, nggak pernah stres. Habis itu muncul es pisang kerok gitu ya, apa kacang hijau, biskuit, nasi padang, ya, mie instan, micin masuk. Itu tanpa kita minta. Bahkan siapa yang pernah minta minum hari ini? Ada? Ya Allah kasih saya minum ya Allah hari ini. Jujur, ada yang pernah doa begitu? Kita dikasih Allah minum terus. Tapi menariknya giliran pintar, persepsi kita berubah. Ini kalau gua nggak kerja, bahaya. Nah maka kita coba masuk ke materinya. Loh dari tadi apa? Muqaddimah. Waktunya tinggal 8 menit. Masya Allah. Hakikat rezeki. Mari kita coba cabut itu penjaranya rezeki. Nanti mohon maaf kalau ternyata waktunya nggak nyampe, berarti kita lanjutin materi sedikit habis isya ya. Yang pertama harus teman-teman lakukan agar penjara atau kurungan rezekinya itu kebongkar. Pahamilah rezeki itu adalah pemberian, bukan pendapatan. Biasanya kan orang nyebut gaji itu kan pendapatan. Apa sih efeknya kalau orang bilang pendapatan? Apa efeknya kalau orang menganggap itu adalah pemberian? Beda. Contoh ya, tahu coklat Cangkibar, tahu? Ya, misalkan teman-teman punya Cangkibar, nanti beli, cari ponakan atau cari anak kecil, anaknya sendiri boleh, bilang begini, nak, ini buat kamu. Dah kan dia seneng kan dapat coklat kan? Pas dia baru makan 2 potek, ambil coklatnya. Kira-kira nangis nggak? Nangis. Oke, eksperimen kedua. Mau anaknya lagi boleh, mau anak tetangga bebas. Eksperimen kedua. Ada Cangkibar bilang begini, nak atau dek, ini om atau tante punya coklat nih. Dia diemin aja sampai dia bilang, ih minta dong, boleh nggak? Boleh nggak ya? Boleh deh, tapi 2 aja ya. Dipotek 2 potekan, dikasih. Nangis nggak? Seneng nggak? Padahal di kejadian pertama sama kejadian kedua makannya berapa potek? Sama-sama 2 potek, tapi kenapa yang ini nangis, kenapa yang ini seneng? Karena yang ini merasa memiliki, yang ini merasa diberi. Bisa difahami ya? Itulah awal muasal munculnya stres kita. Dapat uang hilang, ngerasa itu punya kita, dari situ munculnya kesedihan. Jadi sebetulnya yang bikin kita stres kalau uang kita hilang atau apapun, kemudian handphone kita jatuh pecah hilang atau apapun, itu yang bikin stres itu sebetulnya bukan handphonenya pecah, tetapi apa? Persepsinya terhadap apa yang terjadi. Maka fahamilah bahwa rezeki itu adalah pemberian dari Allah. Maka kita akan ringan. Punya banyak ya alhamdulillah, nggak ada juga nggak apa-apa. Itu penjara pertama. Kalau dicabut jerujinya, paling enggak kita sudah bisa melihat dunia yang lebih indah daripada dunia di dalam penjara. Nah sekarang jeruji yang kedua, kita cabut nih. Apa jerujinya? Pahami bahwa rezeki itu nggak sama dengan memiliki. Makanya nggak usah ngerasa punya. Nggak usah merasa punya walaupun kita memang nabung dan sampai akhirnya kita bisa membeli sebuah barang. Pahami saja bahwa ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah ngerasa punya. Karena rezeki itu beda dengan memiliki. Kenapa bisa begitu? Pilih ya. A, bisa pakai nggak punya, atau B, punya tapi nggak bisa pakai. A atau B? Punya bisa pakai, nggak ada pilihan saya antum, masya Allah. Ini kalau di Jawa namanya geragas. Pilihannya cuma 2, pilih ya, ulangin. Bisa pakai nggak punya, atau punya nggak bisa pakai. Pilih yang mana? Pilih A. Antum semua sadar bahwa yang penting itu sebetulnya bukan punya, tapi bisa make. Maka rezeki itu adalah apa yang bisa kita nikmati, itu yang namanya rezeki. Hakikatnya begitu. Walaupun antum nggak punya,
Dan ternyata kalau kita mau coba lihat ke sekeliling kita, apa yang kita rasakan dan nikmati itu lebih banyakkan yang nggak punya daripada yang punya. Coba saya tes kuis ya, tolong saya tunjuk karena waktunya sangat terbatas, harus jawab ya. Coba teman-teman, saya kasih waktu 5 detik, pikirkan rezeki yang sekarang antum sedang nikmati, tapi itu bukan punya antum. Sok 5 detik, 4, 3, 2, 1, oke go, Mas. Kenapa kamera? Oh itu minjem ya? Oh ya, oke kamera. Mas kebetulan pegang kamera. Oke. Mbak, ya yang pakai kacamata depan ya. Iya. Mobil, salah. Salah, karena mobilnya sedang tidak dipakai kan sekarang. Antum tidak di dalam mobil kan ini. Tadi pertanyaannya apa? Sebutkan rezeki yang sekarang antum sedang nikmati. Wow, udah mulai yang ngaceng-ngaceng ya. Sabar. Ya. Udara, oke udara. Sebelahnya sama udara. Oke sebelah sampai sana sama ya, udara semua ya. Iya Mbak, silakan. Ya. Nah ini sudah mulai menarik. Apa? Masjid ini loh. Kalau mau lebih spesifik, itu loh sajadah di bawah antum itu karpetnya. Beli enggak, mikir enggak, ngevakum juga enggak, gelar juga enggak. Bisa difahami nggak maksud saya? Itu sedang dinikmati atau tidak? Itu sedang dinikmati. Biasanya kalau saya tanya memang jawabannya jauh banget. Udara, kesehatan, penglihatan. Oh iya betul. Itu semua adalah rezeki yang kita nikmati. Cuma kalau mau dipikir nggak usah jauh-jauh. Ini kameranya ini nih. Ini rezekinya siapa nih? Apakah rezeki yang beli? Belum tentu. Tapi rezekinya siapa? Yang make atau yang menikmati? Yang menikmati. Jadi kalau antum bisa ngelihat, oh itu nggak ada muka saya di sana. Kalau yang live bisa ngelihat muka saya, atau nanti yang nonton YouTube bisa ngelihat muka saya dan ngelihat kajian ini, berarti ini kamera rezeki dia atau bukan? Iya. Ini laptop saya rezeki antum bukan? Laptop saya ini rezeki antum bukan? Iya. Sampai Isya, ya. Ya. Ini harus saya clearkan agar tidak terjadi pelelangan laptop kan ya. Tapi bisa difahami nggak maksud saya? Jadi rezeki itu luas sekali. Luas sekali. Nih, jeruji yang berikutnya. Jangan pikir rezeki itu uang. Antum itu bahkan tidak menikmati uang. Apa antum nyemilin uang gitu setiap hari koin gitu dikeletikin? Enggak kan ya? Uang itu baru bisa menjadi rezeki kalau apa? Kalau dibelanjakan sesuatu dan memang yang dibelanjakan itu bisa kita nikmati. Loh ada loh orang punya uang tapi nggak bisa menikmati apapun yang terbeli dari itu. Contoh, orang bisa makan semuanya, mau beli apapun jadi, tapi mau makan daging, kolesterol, kacang-kacangan asam urat, mau makan gula dikit nggak boleh, diabetes. Giliran udah sembuh sariawan. Ngerti maksud saya? Dia bisa nih beli banyak hal, tapi dia tidak bisa menikmati rezeki atau bukan? Saya akan tunjukkan contoh, dan ini termasuk diri saya sendiri juga. Contoh rezeki yang contoh sesuatu yang kita punya tapi itu bukan rezeki kita. Siapa yang di rumah punya buku yang masih diplastikin, plastiknya belum dibuka? Iya, bisa dipahami ya? Iya. Ya. Itu namanya punya nggak rezeki. Nggak kebaca. Tupperware sampai 2 lemari. Giliran tetangga mau dikasih makan, dikasihnya Lion Star ini kan, ya. Saya tuh kadang bingung orang beli begituan tapi dipajang itu gimana ceritanya? Bisa difahami ya? Itu namanya nggak rezeki. Nah, untuk memperoleh si rezeki itu ternyata bisa diambil dari 2 jalan. Ada jalan yang haram dan ada jalan yang halal.